Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Kalis, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan video terkait artikel anti korupsi yang saya buat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Erwin karena telah diberikan kesempatan untuk membuat video yang akan saya buat ini. Untuk korupsi merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dampaknya tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan melalui pembentukan karakter masyarakat dan juga khususnya generasi muda. Pada bagian ini, artikel ini menjelaskan bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan, seperti pembentukan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, dan peningkatan pengawasan terhadap kasus korupsi yang masih sering terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman saja belum tentu mampu menghilangkan perilaku koruptif. Karena itu diperlukan strategi yang lebih menyeluruh, yaitu dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan juga kepedulian sejak dini melalui pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, pada bagian pembahasan di artikel tersebut dijelaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangun bangsa. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan kepercayaan, dan serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya yang masih mentoleransi penyalahgunaan wewenang, kepentingan pribadi yang lebih diutamakan, lemahnya integritas individu, dan bentuk-bentuk korupsi sendiri sangat beragam, mulai dari penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan, dan penggelapan dalam jabatan, dan juga pemerasan, hingga benturan kepentingan tindakan tersebut bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan dari masyarakat. Dan dalam artikel ini menjelaskan dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sendiri. Di sisi ekonomi, korupsi menyebabkan pemborosan anggaran, meningkatkan biaya administrasi, dan juga mengurangi efektivitas penggunaan dana publik yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari sisi sosial dan juga moral sendiri, korupsi dapat mengkikis nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan. Ketika pejabat ataupun tokoh politik melakukan korupsi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Bahkan jika pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal, masyarakat dapat menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan merusak karakter bangsa dan juga melemahkan budaya hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu solusi yang sangat penting. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai bentuk dan dampak korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan juga integritas. Melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral maupun hukum. Pendidikan juga harus mampu membentuk individu yang memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan serta selalu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh menjadi calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Berdasarkan hasil kajian literatur dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter individu. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Selain itu, pendekatan humanistik juga dinilai penting karena mampu membangun kepedulian sosial, kerjasama, solidaritas, serta rasa tanggung jawab. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan atau agent of change. Mahasiswa dapat menjadi contoh dalam membangun budaya anti korupsi melalui kegiatan akademik, organisasi, seminar, kampanye sosial, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penutup, artikel ini menyimpulkan bahwa korupsi menjadi persoalan yang serius yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Penegakan hukum memang penting, namun harus didukung oleh pendidikan karakter yang mampu membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan juga integritas.
Pencegahan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan budaya anti korupsi dapat tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga mampu menciptakan Indonesia yang lebih bersih, adil, transparan, dan juga bebas dari praktik korupsi. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.